Selamat pagi saudara-saudara, mari kita mulai kelas kita hari ini. Kita akan membahas bab 34 dan kalau memungkinkan kita akan membahas bab 35 juga, yaitu mengenai kata kerja yang menggunakan akhiran ganti. Kata kerja ditambah dengan akhiran ganti. Sebelumnya mari kita berdoa. Amarai haasina Adonai bin ahagiki aksi balik kol sawi malki welohai ki eleka et palal Adonai boker tisma koli ki atah tebarek syadih Adonai katsina ratsonta terenu. Amin. Oke. Bab 34 di situ kalau sudah perhatikan ada kata ganti atau akhiran ganti yang dibubuhkan pada kata kerja. Dulu kita hanya tahu bahwa akhiran ganti itu seringkali dibubuhkan pada kata benda ataupun pada preposisi. Contoh kata benda misalnya yang pernah kita pelajari adalah misalnya kudaku, ya kan? Berarti ini ada kata ganti atau akhiran ganti yang dibubuhkan pada kata benda. Contoh rumahnya. Nah, ini adalah akhiran ganti yang dibubuhkan pada kata benda. Nah, lagi kita juga dulu pernah belajar ada akhiran ganti yang dibubuhkan pada preposisi, ya, yang dibubuhkan pada preposisi. Contoh kepadaku, ya. Nah, di sini adalah preposisi tetapi digabung dengan akhiran ganti. Kita kemarin sudah lihat di situ ada li, leka, lak dan sebagainya. Nah, itu adalah akhiran ganti yang dibubuhkan pada kata benda maupun kata depan atau preposisi. Sekarang kita akan menjumpai ternyata akhiran ganti itu bisa disatukan dengan kata kerja, baik itu perfect, imperfect maupun dengan modus imperatif. Nah, jadi nanti kita akan lihat dua bab itu karena ini mirip. Yang 34 itu adalah kata kerja perfect, sedangkan kata kerja imperfect di bab 35. Oke. Nah, biasanya kita melihat bahwa dalam bahasa Ibrani itu objek langsung itu ditunjukkan dengan tanda at atau menggunakan sequel at, ya, sama-sama. Tetapi ternyata ada cara lain, yaitu dengan menggunakan kata ganti, maka kata ganti itu akan dibubuhkan langsung pada kata kerja. Dulu kita hanya belajar misalnya contoh kata Dabar Elohim et hais, ya, et hais. Berarti Allah berfirman, Allah mengatakan, bukan, saya salah memberi contoh. Dabar Elohim Allah mengatakan firman itu dari dabar juga, ya. Dabar Elohim dabar. Kok susah sekali. Saya akan ganti. Bara Elohim et hasamayim. Nah, ini lebih mudah, ya. Ayat 1 pada Kejadian 1 ayat 1. Jadi objek itu menggunakan kata et. Tapi kalau objeknya itu orang, maka kata ganti itu bisa ditambahkan langsung pada kata kerja itu. Sekali lagi, kalau kita bertemu dengan sebuah kata kerja dengan objek langsung itu adalah persona, ya, maka kita menggunakan akhiran ganti langsung dibubuhkan pada kata kerja itu. Contoh, kita dulu pernah belajar kata ganti itu ni
Atau kalau sesudah konsonan, ani, ya, ani, bukan ni tapi ani. Kalau ni itu sesudah vokal. Kalau ani itu sesudah konsonan, maka diberi vokal dulu. Ka, ek, o, ah, nu, kem, ken, hem, dan an. Ya, ini yang biasa kita jumpai di dalam kata benda maupun preposisi. Nah, kalau itu dibubuhkan pada kata kerja, jadinya bagaimana? Contoh, ini kita pakai persona orang ketiga. Kita lihat, kita tahu ada kata syamar, syamara, semarta, semarten. Itu belum ada akhiran gantinya. Syamar itu artinya ia telah menjaga. Nah, kalau kita mau menulis ia menjaga saya atau ia menjagaku, kita tidak perlu menuliskan syamar oti. Kita tidak perlu menuliskan syamar oti. Kadang-kadang kita berjumpa dengan sebuah kata kerja yang berakhir dengan akhiran ganti seperti ini. Ya. Jadi ini ditambah ni, samar ditambah ni, jadinya semarni. Sorry. Perhatikan di sini semarani, ya, semarani. Ini berarti terjemahannya apa? Ia telah menjaga saya. Kalau yang ini, ia juga sama, telah menjaga saya, tapi ianya itu feminim karena menggunakan persona orang ketiga feminim tunggal. Syamerah menjadi apa? Semar apa nih? Semarat, semarat ni. Lihat bedanya, semarat ni. Lihat bedanya di situ. Rupa-rupanya kata ah di sini hilang. Diganti apa? Diganti T. Semuanya diganti T. Ya. Jadi semarat ni itu artinya ia menjagaku. Kalau orang kedua, kita tahu ada kata semarta. Dulu kita belajar katal, katalah, ketalta. Di sini kita pakai kata syamar. Jadi kita berjumpa dengan kata samarta. Nah, samarta ketika akan memiliki objek aku, dia akan menggunakan atau akan berubah menjadi semartani. Bukan semaratni seperti ini, tapi semartani. Apa artinya semartani? Lihat di sini. Ini masih sama. Semarta menggunakan taf. Di sini juga masih menggunakan taf. Ya. Saya akan ganti saja. Tapi menggunakan akhiran ni sama. Akhirannya semua menggunakan akhiran ni. Lihat di sini. Tapi artinya apa? Kamu menjagaku atau menjaga aku. Kamu telah menjaga aku. Kalau kamunya feminin, ya syamar titini. Jadi syamar menjadi semartini. Nah, ini dia. Nah, perhatikan lagi contoh kalau kita mau ubah ia menjagamu. Ia menjagamu. Apa artinya? Kita lihat orang kedua berubah vokal dari kames menjadi sepa, semar, k. Akhiran orang kedua itu k, ya. Akhiran orang kedua k. Jadi semar k. Artinya ia menjagamu. Kadang-kadang kita biasanya menggunakan kata apa? Kalau menjadikan objek, misalnya di sini objek kata ganti, dulu kita belajar
Nah ini berapa kata ganti? Nah ini ya, ketika menjadi objek, dulu kita belajar, nah ini, otka, oti, otak, oto, otah. Ternyata sekarang kita bisa menjumpai lagi, nggak harus pakai oti, nggak harus pakai otka, cukup dengan akhiran saja ya, cukup dengan ditambah akhiran itu langsung jadi, nggak pakai tanda objek langsung, add menjadi out, nggak perlu. Nah, jadi saudara perlu ingat kata kerjanya perfect itu apa, lalu akhiran ganti apa digabung, kira-kira hanya begitu saja. Nah, tapi masalahnya terjadi perubahan vokal. Vokal yang pertama yang berubah apa? Lihat di sini, orang ketiga itu akan mengalami perubahan vokal, yaitu apa menjadi apa? Saudara lihat di situ. Orang ketiga ketika bertemu dengan akhiran ganti berubah vokal. Vokalnya berubah jadi apa? Apa nih? Ini patah atau games? Ya, games jadi seva. Ya, games jadi seva. Semua games menjadi seva. Lihat di situ. Lalu apa lagi? Patah menjadi games. Patah jadi games. Ya, saudara mungkin kalau untuk menghafal semua perubahan vokal itu akan pening kepala ya. Tapi setidaknya saudara sudah mencurigai kalau ada kata kerja yang diakhiri dengan kata ganti atau akhiran ganti, nah itu berarti sudah mengalami perubahan vokal. Lihat di sini, untuk orang ketiga feminim tidak hanya berubah vokal, tapi berubah apa? Konsonannya berubah. Ah menjadi et. Ya, T semua. Kenapa? Karena H ini huruf lemah. Jadi akhiran H ini kalah dan diganti dengan taf. Yang ini tidak diganti, tapi ini menjadi seva ya. Kames jadi seva. Nah sekarang lihat juga untuk orang kedua sama-sama menjadi seva. Orang pertama saya menjaga. Nah, kenapa kok di sini strip? Kenapa kok tidak ada di sini? Logikanya bagaimana? Coba kalau ada, terjemahannya bagaimana? Kalau ini kamu menjaga, kalau ini kamu menjaga, ya kamu menjagaku. Nah kalau yang bawahnya, nah bisa nggak? Ah itu, kenapa kosong? Ya masa kamu menjagamu? Ya nggak bisa. Jadi kalau orang kedua nggak bisa berakhir dengan orang kedua. Nah demikian juga orang ke satu, saya menjaga saya. Nggak bisa ya? Saya menjaga saya. Kalian menjaga mu. Bisa ya kalian menjagamu? Ini tidak bisa. Kalau kami menjaga kalian bisa. Kami menjagaku, wah nggak bisa. Tapi lihat, ini orang keberapa? Ini orang keberapa? Orang ketiga. Lihat di sini. Kenapa ini bisa? Kalau ini orang kedua dengan orang kedua nggak bisa, orang pertama dengan orang pertama nggak bisa. Tapi kenapa orang ketiga dengan orang ketiga bisa? Terjemahnya apa? Dia menjaganya. Nah, kenapa bisa? Kalau kamu menjagamu nggak bisa, saya menjagaku nggak bisa. Tapi kalau dia menjaganya, kenapa bisa?
menjaga orang lain. Nah, orang lain menjaga orang lain, ya kan? Itu maknanya. Jadi saya sedang ngomong dengan Yosan misalnya. Yosan, dia menjaganya. Itu lain ya? Bukan dia menjaganya, kan lain. Kalau kamu menjagamu, wah berarti sama. Saya menjagamu tidak bisa. Dia menjaganya. Itu maksudnya ya. Maka ada dia menjaganya itu menjadi apa? Simaro. Nah, dia menjaganya. Atau simarahu, shemarahu, shemaro atau shemarahu. Kamu menjaganya, shemartahu atau shemarto. Lihat, kita seringkali terjebak kalau nggak kita curigai, curigation, ya. Kalau nggak kita curigai, nggak kita cermati, ini akan mirip dengan yang mana? Ini akan mirip dengan nih, mereka menjaga. Sama-sama menggunakan akhiran u. Ini semaro, ini semarhu, semarahu, ya. Apa bedanya? Yang satu hu, yang satu tidak menggunakan hu tapi u saja. Nah, ini. Oleh karena itu hati-hati. Coba sekarang kita terjemahkan. Ini terjemahnya apa? Saya menjaga, telah menjaga. Ya, saya telah menjaga kamu. Kalau ini kenapa nggak ada? Jamak loh. Saya telah menjaga kami, nggak mungkin, makanya nggak ada. Ya. Kalau ini terjemahnya apa? Semaruhu. Mereka menjaganya. Kalau yang ini, mereka menjaganya. Apa bedanya? Siapa yang feminim? Yang dijaga atau yang menjaga? Hah? Yang dijaga. Yang dijaga itu beda. Yang ini feminim, maskulin. Ini yang dijaga. Oke, jadi itu kata kerja yang diakhiri dengan akhiran ganti. Tidak perlu menggunakan oti, otka, otak, ya. Tidak perlu. Sekarang cukup digabungkan dengan akhiran ganti. Nah, bagaimana dengan yang imperfect? Nah, kita langsung lompat ayat yang ke-34. Nah, he will juga sama ya, ini tidak berubah, sorry. Ini he will perfect atau pial perfect. Ini nggak berubah. Biksu, mereka mencari menjadi biksuni, ya sama, cuma diakhiri ni saja, nggak mengalami perubahan. Sekarang bagaimana dengan imperfect? Imperfect itu punya awalan di ayat bab yang ke-35 ya. Saya langsung lompat sini. Akhirannya sama, sesudah vokal ni, ka, ek, o, u dan sebagainya. Sesudah konsonan eni atau eka semuanya menggunakan sewa dan sere. Gimana kalau imperfect? Ya sama. Contoh imperfect itu ada kata yismor, dia akan memelihara. Ya tinggal ditambah akhiran ni menjadi dia akan memelihara ku. Udah selesai. Dia akan memeliharaku. Atau kadang-kadang ditulis begini, yis mereni, bukan yis mereni, tapi bunyinya sama ya. Tapi menggunakan segol kadang-kadang. Yis mareka, yis marek, yis marenu atau yis marehu. Ini menggunakan orang ketiga maskulin akhirannya. Sama, tidak mengalami perubahan. Jadi kita tahu sekarang bahwa akhiran ganti plus kata kerja bisa saja digabungkan, nggak perlu dengan kata ot atau add ya, kalau menjadi objek. Nah,
Saya kira tidak ada hal yang baru. Contoh lagi kalau misalnya itu piel imperfect, di situ coba perhatikan ada kata yebakhes, ya tinggal tambah yebakhes nih. Dia akan mencariku. Yebakheska, dia akan mencarimu. Yebakhesek, dia akan mencarimu, feminim ya. Dan seterusnya. Tinggal ditambahkan akhiran saja. Ya, kalau piel kan menggunakan sewa awalannya ya. Tidak ada perbedaan, tinggal tambahkan akhiran. Oke. Bagaimana dengan imperatif? Imperatif itu kita tahu ada contoh, shemor. Shemor itu artinya peliharalah. Tapi kalau menjadi apa nih? Kalau menjadi apa nih? Ni atau ditambah dengan ni akan menjadi apa nih? Syamereni atau syomreni. Kalau ini dibaca sebagai kames satu, maka akan dibaca syomreni. Atau kalau ini kames, syamereni. Ya, syamereni atau syomreni. Apa artinya? Peliharalahku. Ada nggak dalam bahasa Indonesia peliharalahku? Iya, syamereni itu peliharalah. Peliharalah dia. Apa ini? Syamer rehu dan seterusnya. Contoh lagi, bakhes itu carilah, dari kata bakas mencari ya. Bakhes ni, bakesyeni itu artinya apa? Carilah aku, carilah dia, bakesyehu. Lalu kalau hifil, angkatlah dia menjadi raja. Berarti kalau misalnya kita bertemu ham li kheni menjadi apa? Iya, angkatlah dia menjadi rajaku. Coba perhatikan, ini berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya diwakilkan satu kata dalam bahasa Ibrani, hamli kheni. Angkatlah dia menjadi raja. Dari kata hamlek. Benar ya? Dia itu bisa nanti diganti orang. Diganti orang lain ya sebagai subjeknya. Oke, itu bab 34 dan 35 selesai. Kita akan lihat soalnya ya. Kita akan lihat soalnya, mundur lagi di sini. Penggunaan pada kata kerja. Di sini ada kosakata Batak itu mempercayai, mengandalkan. Ganap itu mencuri, asak itu keras, yare itu khawatir, takut, makar itu menjual, menyerahkan, mitsri orang Mesir, nefes itu bisa nyawa, jiwa, nafas, hidup. Ibri orang Ibrani, asap meninggalkan, rak itu saja, sakap ya, melupakan. Ini yang akan kita pakai. Nah, kita lihat di sini adakah penggunaan kata kerja yang diakhiri dengan akhiran ganti di dalam ayat 1. Lihat baik-baik, cermati. Di situ ada kata mero'os harra'ah mosyeh et eretz Kanaan wisyama lo baki ebet et mitzwa Adonai velo kitso la ini adat Bani Israel. Kira-kira mana yang merupakan kombinasi antara kata kerja dengan akhiran ganti di dalam kalimat itu? Saudara bertemu? Perhatikan baik-baik. Lihat konstruksi di atas, tabel di atas.
Kata kerja yang saudara jumpai apa saja di dalam kalimat itu? Coba perhatikan baik-baik, kata kerja apa saja yang saudara jumpai. Jangan langsung cepat mengatakan tidak ya. Kata kerjanya apa saja? Yuk. Dari ayat 1 kata kerjanya apa saja? Ra'ah. 1. Ada lagi? Ini kata kerja bukan? Kata kerja bukan? Kata kerja. Ini kata kerja bukan? Syamah ini kata kerja bukan? Coba. Halo? Hah? Kata kerja? Apa artinya kalau itu kata kerja? Mana? Tunjukkan. Bukan ya? Ada yang menjumpai kata kerja sama? Apa itu? Sama itu dari sana terus. Iya, kenapa menggunakan makna A? Hah? Tempat. Iya, arah ya. Jadi ini bukan kata kerja. Syama itu bukan kata kerja, tapi itu adverb atau keterangan. Sam itu di sana atau ke sana, ah itu ke arah sana. Ya, ke arah sana. Ada lagi kata kerjanya? Mana lagi kata kerjanya? Yuk diamati. Ayat 1, nomor 1. Kidos. Kideso. Ada lagi? Bagaimana dengan abar? Apakah ini kata kerja? Coba dilihat dalam kamus, nggak usah menghayal kalau saudara nggak hafal. Hah? Kata kerja. Bagaimana Alan? Ketemu? Abar? Hah? Apa itu artinya? Berjalan. Kemarin sudah ya? Kita lihat di dalam kosakata sebelumnya. Abar itu berjalan, sama seperti halak berjalan. Berjalan. Selain berjalan apa? Meneruskan perjalanan lewat, menyeberang, melanggar, berkifil, menyeberangkan, menyuruh lewat, mengeluhkan. Nah, nanti kita akan lihat. Lalu di sini dari 3 ini, 3 atau 4? 4 ya? Perhatikan ciri-cirinya. Apakah ini ada kata akhiran ganti? Akhiran ganti itu apa saja, masih ingat? Apa saja? Untuk orang pertama, ni, lalu ka, lalu lalu o atau hu ya. Lalu yang ini apa tadi? Ini loh. H atau A. Ya ini ya. Ini berapa? 1, 2, 2, 3, 3.
Yang jamak. 1, 2, 2, 3, 3. Yang jamaknya apa? Nu. Nah ini ya, nu, kem. Lalu apa lagi? Kem, hem atau hem, dan an. Kadang-kadang menggunakan patah kalau itu menggunakan konsonan. Nah, sekarang saudara lihat di sini mana yang kata kerja yang berakhir dengan ini, ada nggak? Dari 4 itu mana? Ra'ah apakah ada? Iya. Apakah ini orang menggunakan akhiran ganti? Tidak, itu kata dasarnya. Ba, apakah menggunakan akhiran ganti? Abar, apakah menggunakan akhiran ganti? Tidak, ini kata kerja biasa. Hitso, apakah akhiran ganti? Ya. Hitso ini kata kerja dengan akhiran ganti. Perhatikan, apa yang kata kerja yang kok diawali dengan menggunakan i, itu apa? Kata kerja apa itu? Hitso. Yang mana itu? Kata kerja kok diawali dengan hitso. Yang mana itu? Yang menggunakan i itu yang mana? Lihat di sini. Apakah kal menggunakan i? Kal perfect? Tidak. Nipal? Ni, bukan ki. Piel? Ki. Hitel. Ya. Lalu lihat saudara, oh ini kemungkinan mungkin ini piel. Tunggu dulu. Nah ini ya. Hitelu, orang ketiga maskulin jamak. Kalau hitel itu orang ketiga maskulin tunggal. Ada lagi yang menggunakan i awalan. Lihat. Ini. Hit. So. Menggunakan i ya. Keep di. Menjadi berat atau beratkanlah, hormatilah. Nah, sekarang lihat di dalam latihan soal saudara. Hitso ini kal, piel atau hipil. Kemungkinan kalau diawali dengan hirik berarti dia adalah piel. Piel orang keberapa? Orang ketiga. Ini piel. Orang ketiga tunggal atau jamak? Tunggal. Plus akhiran ganti apa? Akhiran ganti orang keberapa? Orang ketiga tunggal. Jadi siapa? Dianya. Berarti apa? Dari kata kadas, menguduskan. Dia menguduskan nya. Nyanya siapa? Nah ini mitzvah Adonai. Ya. Dia tidak menguduskannya. Dianya yang dimaksud dia itu siapa?
Kita lihat subjeknya siapa. Nya yang dimaksud di sini siapa atau apa? Ya, ini. Nah, jadi kita bertemu ya contoh kata kerja yang menggunakan akhiran ganti. Hitso. Nah, ini dia. Hati-hati kalau ada kata kerja yang berakhir dengan akhiran ganti seperti ini. Baru kita akan terjemahkan Meroos hahar ra'a Mose et eretz Kanaan. Dari atas, dari puncak gunung itu Musa melihat eretz Kanaan, tanah atau Kanaan, negeri Kanaan. Wisyamah loba, tetapi dia tidak datang atau tidak sampai ke sana. Sebab abar et miswat Adonai. Sebab dia abar tadi apa? Berjalan, selain berjalan. Melewati, selain melewati. Meneruskan. Oke, kita pakai yang satu. Berjalan peraturan Tuhan. Apakah begitu? Lewat peraturan Tuhan. Sebab lewat peraturan Tuhan. Itu? Melanggar. Hah? Melanggar. Abar bisa melanggar ya? Nah, berarti sebab dia melanggar peraturan atau ketetapan Tuhan, velo hatso, kitso, dan dia tidak menguduskannya. Nah, itu artinya. Nah, berarti sekarang kita tahu dianya siapa? Musa. Dari konteks kita tahu dia dalam persona sini ini adalah Musa, tapi nya yang dimaksud di sini siapa? Apa? Ya. Dia melanggar miswah Adonai dan tidak menguduskannya. Bisa yang dimaksud itu miswahnya, bisa Adonainya, tapi karena ada makaf di sini ini kesatuan, nggak boleh dipisah. Ya, jadi dia melanggar ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, dan tidak menguduskannya. Wow, ini Musa ya. Ini di dalam kitab apa ya? Ditulis sudah melihat tanah Kanaan dari atas puncak gunung, tapi tidak sampai ke sana. Padahal Musa yang memimpin bangsa itu, ya kan? Itu di kitab apa itu? Di kitab Keluaran. Bukan Wahyu ya. Wahyu ya. Ternyata sekalipun dia sudah memimpin berjalan bangsa itu, ya kan, sampai hampir masuk ke tanah Kanaan, sudah lihat itu, wah itulah tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Aku yang membawa bangsa Israel menuju ke sana. Kulihat tempat tujuannya, tapi ternyata apa? Musa meninggal sebelum apa? Sebelum sampai. Tapi sudah sempat melihat ya. Nah ini dia. Kenapa alasannya? Apakah sudah tua? Nggak bisa jalan lagi? Menarik ya. Di situ. Nah kita lihat ya. Kita lihat. Oke, nomor 2 kita bisa dapati ada 2 kata kerja, yaitu mekartanu dan sealunu. Apa yang kita amati sekarang? Yang kita amati adalah akhiran yang terdapat dalam kata kerja itu jangan-jangan punya akhiran ganti. Kira-kira di dalam 2 kata kerja itu ada nggak akhiran gantinya? Ada akhiran ganti orang keberapa? Orang pertama jamak. Nah, ketemu orang pertama umum jamak. Sekarang persona kata kerjanya orang keberapa? Kalau akhiran gantinya orang pertama jamak, kalau personanya kata kerjanya ini menggunakan persona orang keberapa? Mekarta. Kalau ini kita ganti Kames, jadinya Makarta. Ini kita hilangkan dulu. Makarta ini persona orang keberapa?
Katal, katal, ta. Orang keberapa? Katal, katalah, katal, ta. Orang keberapa? Nah, tinggal di sini lihat. Ya. Katal, katalah, katal, ta. Orang ke dua maskulin tunggal. Berarti di kamu. Masih konsentrasi. Berarti kamu atau engkau makarta. Engkau telah memakar. Di situ ada ya. Engkau telah menjual atau menyerahkan menyerahkan nya dari mana? Menyerahkan kami. Ya, menyerahkan kami. Kalau yang ini, perhatikan personanya orang keberapa? Shelahu. Personanya orang keberapa, lihat. Orang ketiga apa? Tunggal atau jamak? Nah, lihat di sini yang menggunakan akhiran hu, shall, lehu menjadi shelahu kalau ada akhiran gantinya. Berarti siapa? Orang ketiga jamak itu mereka. Mereka sya'al, mereka titik-titik kami. Sya'al itu apa? Menanyakan. Jadi yang tadi mereka menanyakan kami atau menanyai kami. Kalau yang ini engkau menyerahkan kami. Lihat bedanya. Makarta, engkau telah menyerahkan kami. Sya'alunu, mereka telah menanyai kami. Nah, sekarang terjemahkan dengan lengkap. Siapa yang sudah selesai? Beyat oyeb benu. Di dalam tangan oyeb musuh musuh kami. Nah, ini akhiran ganti dengan kata benda ya. Ke dalam tangan musuh kami. Wekol hayom syalahnu, dan ya, kol hayom bisa diterjemahkan semua hari, tapi lebih tepatnya apa? Sepanjang hari. Setiap hari itu. Ya. Ayah Elohekem. Ayah ini apa? Ayah. Coba diingat, ayah itu apa? Iya, kata-kata tanya itu ya. Kata tanya apa? Di mana? Ayah, di mana? Ayah mereka di mana? Hah? Ayah Elohekem. Di mana ayah kalian? Ayah kalian. Allah kalian ya. Di mana Allah kalian? Ini ejekan atau pertanyaan yang biasa? Ejekan. Karena apa? Sudah diserahkan ke dalam tangan musuh, jadi tawanan kan? Nah, kenapa kok ditanya di mana Allah kalian? Apakah mereka enggak lihat Allahnya di mana? Kenapa kok tanya seperti itu? Karena Allahnya ternyata tidak menolong mereka. Nah, atau membuat mereka menang. Jadi ditanya, di mana Allahmu? Ya kan? Oke. Nomor 3 sekarang. Cukup panjang. Jangan kemudian menyerah karena terlalu panjang ya. Kalimat pertama sampai di sini. Kalimat kedua mana?
sampai akhir ya. Sampai akhir. Kita bagi. Nah, di sini ada kata vayomer. Nah, di sini berarti kalimat pertama. Ini ya cara membagi. Kalau saudara mau melihat kalimat panjang itu. Nah, ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua sampai di mana? Ya, sampai di sini ya. Nah, sekarang yang ketiga ini sampai di sini ya. Ini kalimat yang keempat. Ini baru selanjutnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama dulu, silakan. Apakah ada kata kerja yang saudara lihat di sana? Ini jelas ya, simuna. Mana lagi? Laka, ni. Nah, simuna dari kata syama. Syama itu mendengar. Ada nggak akhiran gantinya? Itu akhiran ganti atau persona? Persona. Ya, persona atau akhiran ganti. Persona. Nih lihat, tentunya seperti ini ya. Hitlu, apa ini? Piel. Jadi bukan akhiran ganti. Kalau akhiran ganti itu akan menggunakan hu atau o. Ya, jadi itu persona ya. Dia telah mendengar. Nah, apa nih? Lah. Atau apa nih? Apakah itu imperatif? Bisa nggak imperatif? Ini bisa nggak imperatif? Sama ya? Bentuknya sama. Imperatif ya dengan piel perfect itu bentuknya sama, imperatif statifnya. Jadi kalau ada na berarti ini penekanan. Dengarlah. Dengarlah. Debarai. Dabarai. Apa ini debarai? Firman. Firmannya satu atau dua? Satu atau jamak? Lihat. Ini menggunakan patah, bukan dibari. Kalau dibarai berarti perkataan ku. Nah, ini dia. Dengarlah perkataan-perkataanku. Ro'ose Israel. Apa ini Ro'ose Israel? Ro'os. Ro'eshe Israel. Apa nih Ro'os? Nih. Ro'os. Apa? Kepala. Kepala atau rasya? Oh sorry ya, ini bukan Ro'os. Rasya Israel. Rasya itu apa? Fasik. Orang-orang fasik Israel. Iya. Ya, orang-orang jahat Israel, dengarlah perkataan-perkataanku.
Gitu ya. Terus Adonai lekahni mehare hazon. Tuhan lekahni, Tuhan mengambil, dia telah mengambil ni. Ni apa nih? Ku. Dia telah mengambilku atau membawaku me akhare dari belakang Zon itu apa? Domba itu. Dari belakang domba itu. Apa maksudnya dari belakang domba itu? Kita lihat konteksnya ya. Wajomer Elai ben Adam, dan dia berkata kepadaku, anak manusia, hinabe, yang bernubuat atas bangsaku yang jahat. Sebab ini kata kerja atau bukan? Azab, ini di atas nih. Ada nggak? Nah, sebab mereka meninggalkan Tauratku dan hara, dan mereka melakukan kejahatan itu di mataku. Nah, itu dia. Di mataku. Wihayah bayom hamispat, dan akan ada hari penghakiman. Dan mereka akan sah berseru kepadaku dengan mengatakan, azab tanu. Wah, ini ada akhiran ganti. Engkau telah azab meninggalkan aku atau kami, Tuhan. Engkau telah meninggalkan kami, Tuhan. Dan apa nih? Leabadim. Dan untuk melayani atau dan kepada pelayan-pelayan itu nim karnu. Apa ini? Apakah ini akhiran ganti nu ini? Hati-hati, tunggu dulu. Ada nggak yang berakhir nu? Nih ya, jangan terkecoh ini tidak nu, tapi kita tahu ada piel yang berakhir dengan nu. Orang pertama, personal orang pertama zaman itu juga berakhir dengan nu. Nah, jadi hati-hati, nu itu tidak selalu akhiran ganti, tetapi bisa ternyata persona ya. Nah, di sini diingat ya. Dan kepada pelayan-pelayan atau hamba-hamba itu siapa? Tadi orang berapa? Kami telah. Ini kepada pelayan atau pekerjaan? Le'abadim.
Habadim itu pekerjaan ya. Dan kepada pekerjaan-pekerjaan itu kami telah diingatkan bahwa Abarnu. Siapa nih? Abar tadi apa? Hah? Kami telah melanggar berkat perjanjianmu, dan melalui pekerjaan-pekerjaan itu atau kepada pekerjaan-pekerjaan itu kami telah diingatkan bahwa kami telah melanggar perjanjianmu. Oke, itu nomor 3. Sekarang kita akan lihat, saudara nanti akan mengerjakan nomor selanjutnya, tapi saya akan berikan contoh penggunaan imperfect yang diakhiri dengan kata ganti. Nomor 1. Wah, ini cukup panjang. Lihat di sini ada kata Wayomer Moshe el Ibri lama Tirdof et Ahika Wayomer elav ha Ibri misam meka leroos ule shopet alenu ha omer hatta. Kalian aja yang baca ya, supaya nggak ngantuk. Apa nih? Dibaca? Dibaca semua? Semua membaca? Harakta? Paro. Moshe et hadabar hadze wayima Benapso. Coba kita akan amati kata kerjanya yang mana saja. Di situ. Yang mana kata kerjanya? Wayome, oke. 1, Wayome. Mana lagi? Kata kerjanya mana lagi? Ini kata kerja bukan? Ada kata kerja yang diawali T? Ya ada, titol, ya kan? Berarti kata kerjanya pasti akan dilihat sebagai apa ini? Ini T ini awalan. Kata dasarnya ini. Kalau saudara lihat konsonannya terdiri dari res, dalet, lalu ada apa? Radap, apa itu? Nah, jadi ini kata kerja ya. Mengejar. Oke, terus ada lagi. Cuma melihat kata kerjanya. Wayomer lagi. Ada lagi. Syamak ini kata kerja. Coba ada catatan kaki baca. Jadi kata sim. Kata kerja bukan?
Ya, kata kerja ya. Tapi dengan apa? Dengan akhiran ganti. Ya, mana lagi? Eros kata kerja? Bukan ya? Dia di sini cara mengertinya apa? Halelu. Ini kata kerja? Bukan ya, ini al dengan akhiran ganti, preposisi dengan akhiran ganti ini ya. Ini kata kerja? Kerja yang ini partisi. Ini kata kerja ya. Ini kata kerja. Coba kata kerja bukan? Bukan, ini ada kames ya. Ini kata kerja. Ini kata kerja. Bukan. Ini kata kerja, ya ini kata kerja. Apa lagi? Kata kerja. Nah, udah kata kerjanya banyak ya. Siapa ini subjeknya? Musa. Betul. Jadi Musa. Oke, sebelum itu kita lihat ini contoh kata kerja imperfect dengan akhiran ganti nanti. Kita lihat contohnya. Apakah ini menggunakan akhiran ganti? Tidak. Bagaimana dengan yang ini? Tidak. Ini? Yang ini? Ya, ini ada kata kerja dengan akhiran ganti. Yang ini? Tidak. Yang ini? Tidak juga. Yang ini? Tidak juga. Yang ini? Oke. Berarti masih biasa ya. Ini belum menggunakan gabungan. Oke. Nanti buat PR aja ini karena nggak ada contohnya. Sekarang saya mau cari yang ada penggunaan akhiran ganti imperfect dengan akhiran ganti dengan imperfect ya. Kita mau lihat nomor 3. Nomor 3. Kata kerjanya yang mana? Oke, ini mana lagi? Oke. Lihat di sini, apakah menggunakan akhiran ganti? Kata kerja ini? Hayah? Tidak. Bagaimana dengan yis aleka? Ya, ini imperfect dengan akhiran ganti. Ada yis di sini ya. Kata dasarnya apa kalau gitu? Saal. Saal apa? Tadi sudah ya, saal. Bertanya atau menanyakan. Menanyai. Amarta. Ada kata gantinya? Akhiran gantinya? Ah, ini persona ya. Yang ini sa'aku. Yaseu. Tidak ada. Jadi hanya satu. Imperfect dengan akhiran ganti orang kedua berarti saal tadi apa? Menanyai. Siapa yang menanyai? Orang keberapa ini personanya? Kalau yis'al orang ke-3. Dia menanyai ku atau mu? Mu.
Dia menanyaimu atau dia menanyakan kamu. Bineka. Dari kata apa ini? Sorry, binka ya, binka. Ya, ini dari pen. Anak atau keturunanmu. Berarti siapa subjeknya? Ya, dia tadi adalah keturunan. Keturunanmu menanyaimu. Nah, keturunanmu menanyai kamu, bertanya kepadamu. Anak-anakmu bertanya kepadamu. Nah, kira-kira begitu kalau dalam bahasa Indonesia. Akan menentukan kata kepada, tapi sebenarnya anak-anakmu menanyai engkau. Oke, lanjut. Mah ha aboda. Aboda itu apa? Hah? Aboda itu apa? Buka kamusnya, diingat-ingat. Aboda. Hah? Pekerjaan-pekerjaan. Apa pekerjaan-pekerjaan? Hazot. Perkara apa ini? Ya gitu ya. Ini perkara apa? Mah aboda. Apakah perkara-perkara hazot ini? Wa amarta, dan engkau akan berkata kepadanya pada hari itu. Yatseu. Apa ini? Yatseu. Mereka akan za'ah atau yatsa apa? Pergi. Mereka siapa? Abotenu. Apa ini? Abotenu itu apa? Kalau abudah pekerjaan, kalau abotenu, hah? Coba cek kamusnya. Coba cek kamusnya. Ya, nenek moyang. Ya, nenek moyang nu. Nenek moyang kami. Mimit sain, mibet abadin, dari Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi kalimat utuhnya bagaimana? Kita ulang lagi. Wahayahki, dan akan terjadi. Dan akan terjadi. Kenapa akan? Karena ini disebut sebagai faul konsekutif. Lalu terjadilah, lalu akan terjadi bahwa keturunanmu akan menanyaimu dengan mengatakan, mah perkara apa ini? Dan engkau akan berkata kepadanya pada hari itu, pada hari itu siapa? Mereka, nenek moyang kami pergi dari Mesir, dari rumah perbudakan. Oke, itu saja dulu hari ini. Sudah pening ya? Sudah pening atau belum? Sudah pening ya? Nah, kita akan ketemu satu kali lagi. Habis itu selesai perkara abudah ya. Kita akan selesaikan semester ini dengan satu pertemuan lagi, lalu ujian. Ya, ujiannya bisa lebih cepat ya. Lebih cepat lebih baik. Ya, ujian lebih cepat lebih baik.
Oke, jadi kita akan masih bertemu satu kali lagi untuk melihat penggunaan ini ya. Dan saudara bisa melihat-lihat sendiri lampiran di belakangnya ini. Lampiran. Ada lampiran apa saja di sana? Ada lampiran perubahan-perubahan kosakata. Ada juga lampiran apa saja di sana. Selain itu juga ada, nah ini, apa namanya, P tenggorokan, itu yang nanti akan kita lihat di apa namanya di semester depan. Nah, semester depan. Kata kerja lemah ya. Oke, selamat siang. Kerjakan latihan soal 34 dan 35 ya. 34 dan 35 saudara bisa kerjasama. Lalu besok kita akan bahas dalam satu kali pertemuan. Oke. Selamat siang.